Tuan Yuyan, meskipun ini hanya tiruan dari diriku, ini saya khawatir ini sedikit tidak sopan, bukan? Wajah Xiaoyan pucat pasi. Tuan yang lebih kuat dari permaisuri mengambil busurnya, apa yang dilakukan Yuyan jelas lebih berlebihan. Rasanya agak memalukan bagi Xiaoyan. Yuyan melihat ke atas dan ke bawah, sosok Xiaoyan tidak kuat, dan lebih cenderung menjadi kuat, proporsinya tepat otot-otot pada terbuka, tubuh yang bagus seperti mereka berdua, namun hanya dengan melihat tampilannya saja kita belum bisa memahami makna mendalamnya. Kalau tidak, Yuyan menatap Xiaoyan dan matanya berangsur-angsur berubah. Tidak ada sedikit pun rasa malu di wajah cantiknya, sebaliknya, ini seperti seorang pemburu yang melihat mangsanya melihat ke atas dan ke bawah mengagumi. Tuan Yuyan lakukan hal-hal secukupnya, mata Xiaoyan muram. Berbeda dengan permaisuri, Xiaoyan tidak akan membiarkan dia dibantai begitu saja. Kamu dan aku sama-sama klon, mengapa tidak mencari tahu lebih lanjut? Yuyan memandang Xiaoyan mata yang serius. Kalau begitu aku lebih suka meledakkan diriku sendiri. Saya tahu siapa Anda. Jika kamu harus putus, kamu dan aku akan menjadi musuh mulai sekarang, Xiaoyan berkata dengan dingin. Kemarahan meningkat saat ini. Buka saja bajumu, apa yang perlu dimarahi? Skenario terburuknya adalah saya akan menemani Anda dan melakukan percakapan jujur dengan Anda. Yuyan mengerutkan bibirnya. Begitu kata-kata itu keluar, gaun putih di tubuhnya menghilang begitu saja, hamparan luas tubuh seputih salju terlihat, tubuh anggunnya melayang di udara. Ini. Haruskah kita menontonnya atau tidak? Cimi pura-pura menutup matanya. Ini sebenarnya pemandangan yang sangat keterlaluan, melihat ke langit melalui celah di antara jari-jari Anda. Kecuali Cimi, mata Zonggu dan yang lainnya membelalak. Zonggu tidak pernah memikirkan itu. Tuan Yuyan, yang dihormati oleh ribuan orang di dunia iblis Halloween, akan sangat terbuka saat ini. Xiaoyan tidak lagi merasa bahwa Yuyan sedang menghinanya. Tiba-tiba aku teringat kata-kata yang keluar dari jepit rambut naga dan Phoenix saat aku mengambilnya. Wanita jalang ini gila berlari. Xiaoyan sebenarnya ingat kalimat ini. Sekarang aku tidak bisa menggerakkan tubuhku sama sekali, aku tidak bisa lari meskipun aku ingin. Di antara pasir kuning, sentuhan keindahan yang menakjubkan sedang menjulang, goyangannya bahkan lebih mengganggu. Di pinggang ramping Fuliu berbuah dan tinggi benang berkibar di belakang Anda melihat mata indah Xiaoyan, dia bahkan lebih penuh kasih sayang. Tuan Yuyan, jika Anda bersikeras melakukannya, aku akan meledakkan diriku dan mati. Xiaoyan memandang Yuyan yang mendekat, telanjang, tapi meskipun itu menakjubkan, Xiaoyan tidak bereaksi. Bahkan lebih cemberut, kemarahan meningkat. Tiba-tiba aura mania keluar dari tubuhnya. Itu tidak masalah, semuanya adalah klon, tidak penting kenikmatan ikan dan air hanya berlangsung sesaat. Nikmati, semua orang senang, kata Yuyan. Cahaya di mata menjadi lebih terang saat ini. Dia sudah dekat dengan Xiaoyan, perlahan-lahan rentangkan jari giok rampingnya, ketuk alis Xiaoyan dengan lembut, kemudian terus meluncur ke bawah, sentuh dada Xiaoyan lalu melanjutkan ke bawah. Dia menahan. Xiaoyan sangat terkejut saat ini, dia masih belum bereaksi. Meski kelembutan itu meluncur maju mundur di tubuhnya, mata Xiaoyan dingin dan sangat dingin. Ini tidak bisa terus berlanjut seperti ini. Yuyan tidak punya niat untuk berhenti. Bahkan jika Xiaoyan mengancam akan menghancurkan dirinya sendiri, itu tidak ada gunanya saat jari-jarinya menyentuh Xiaoyan. Energi manik di tubuh Xiaoyan, aura yang akan meledak langsung ditekan. Bagaimanapun, Yuyan adalah dewa abadi, dia sepenuhnya mampu mengendalikan kekuatan hidup dan mati Xiaoyan. Jangan terburu-buru meledakkan dirimu sendiri. Aku akan membuatmu sangat nyaman, percayalah padaku sekali. Yuyan menggunakan bibirnya untuk menggoda Xiaoyan. Mencoba membuat Xiaoyan terangsang, tapi bukan hanya Xiaoyan yang tidak muncul, menghadapi perubahan drastis terlebih lagi saat ini.
Nafas kuat keluar dari tubuhnya, dia pulih dari imobilitasnya. Momen mendapatkan kembali kebebasan, sosok Xiaoyan segera mundur dengan cepat. Tidak peduli telanjang, bahkan jika kamu ingin melarikan diri dengan kecepatan penuh, aku tidak menyangka keberuntungan kedua akan digunakan di sini dengan cara yang konyol. Xiaoyan sangat marah. Dia tidak tahu apakah wanita ini diprovokasi oleh Yang Maha Tinggi atau Yang Maha Tinggi yang jahat. Hanya dalam sekejap Xiaoyan sudah merasakan arti sebenarnya dari kata-kata yang keluar dari jepit rambut kaca naga dan Phoenix. Xiaoyan membuka kecepatannya menginjak guntur yang ekstrim, dia dengan cepat melarikan diri di antara pasir kuning, sesosok dengan cepat lewat, dan saat ini ada tim lain di Huangsha. Saudara laki-laki, apakah kamu baru saja melihatnya? Sepertinya ada orang mesum. Iya. Ya, sepertinya seorang pria, tidak ada yang bisa dipakai, lain kali hati-hati, aneh sekali di sini. Ada beberapa sosok di pasir kuning yang bergerak maju dengan hati-hati. Namun sosok yang lewat membuat beberapa orang terhenti. Setelah berkomunikasi satu sama lain, mereka mengangguk. Tepat ketika beberapa orang bersiap untuk melanjutkan perjalanan mereka, terdengar lagi suara ngebut di udara. Pelangi sangat dekat dengan mereka baru saja terbang di atas kepalanya pada saat ini. Semua orang di tim tidak bisa berkata-kata. Astaga! Apakah ini sangat menarik? Beberapa orang tidak bisa menahan mimisan mereka. Dimuntahkan seketika, mereka tidak akan pernah melupakan pemandangan tadi. Momen ketika puncak megah yang megah melintas di atas kepala benar-benar cantik. Tapi untuk Xiaoyan ini adalah hal yang paling menakutkan saat ini, bahkan dengan bantuan guntur yang ekstrim, suara gemuruh di belakangku semakin dekat. Yuyan mengejarnya, berhenti berlari, jika kamu menangkapku nanti aku tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah. Suara Yuyan keluar itu langsung ditransmisikan ke dalam pikiran Xiaoyan. Dunia kuno yang abadi dan iblis ini, saat ini, Xiaoyan tiba-tiba berteriak dengan marah, biarpun aku menggunakan keberuntunganku saat ini, dia masih merasakan krisis yang menimpanya karena setelah Xiaoyan melarikan diri sejenak, matanya sekali lagi menatap Zhonggu dan yang lainnya. Saya tidak tahu metode apa yang digunakan Yuyan. Xiaoyan sebenarnya telah berputar-putar. Dan yang terakhir mengejarnya tanpa lelah. Tampaknya sangat menikmati perasaan mengejar satu sama lain pada saat ini. Baju besi Yanqi Xiaoyan naik. Pasang kembali tubuh telanjang, sosoknya tiba-tiba berhenti. Dalam hal-hal seperti menyelamatkan dunia, aku tidak pernah peduli, tidak masalah apakah ia mati atau tidak, tapi hari ini aku merasa tidak enak, itu tidak baik. Yuyan memandang Xiaoyan yang berhenti. Dorong rambut Anda ke belakang. Kulit putih berkilau tepat di depan Xiaoyan. Xiaoyan tidak pernah menyangka jika dia benar-benar berumur 4 tahun. Ini terlalu gila-gila dan menakutkan. Dikatakan Tuhan memotong 7 emosi dan 6 keinginan. Potong akar yang sama, kenapa masih? Xiaoyan cukup bingung. Bagaimana Yuyan bisa begitu gila? Caramu memahaminya berbeda denganku. Yang saya pahami adalah jalan 6 keinginan, memakan keinginan, terobos diri Anda sambil mengalami kenikmatan. Kamu bukan orang biasa, jadi itu membuatku sangat penasaran. Mata Yuyan bersinar merah. Tampaknya tidak ada alasan lagi, saat melihat Xiaoyan seperti binatang buas, dan Xiaoyan adalah seekor domba gemuk besar yang dipanggang dengan nikmat dan mendesis dengan minyak. Dia berharap dia bisa memakan Xiaoyan dalam satu gigitan.